Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat rancangan komputer untuk di bidang startup. Nah, untuk di bidang startup sendiri, saya akan memilih 3, yaitu PC admin, PC staff, dan PC pekerja. Nah, kali ini gue akan ngeracik rancangannya menggunakan Enter Komputer atau Enter Komputer di simulasi dengan kode yang udah gua siapin, yaitu BUMSADT. Langsung aja cek. Nah, di sini gua memilih PC admin ya, dengan prosesor Intel Core i7 10700. Nah, kenapa saya memilih ini? Karena dia performanya cukup multitasking ya. Jadi dia bisa menjalankan aplikasi bersamaan seperti mengolah database, membuka virtualisasi, testing, dan lain-lain lah. Jadi ini cocok banget untuk yang PC admin yang ngebuka segala banyak aplikasi ya. Jadi tidak nge-lag. Dan yang kedua itu kecepatan pemrosesannya yang cukup tinggi, sekitar 2, GHz untuk dipakai aplikasi sehari-hari. Dan ini menggunakan Intel Core i7 yang up to 4,8 GHz ya. Di sini juga dia memiliki efisiensi energi dan pendingin. Dan Core i7 ini juga bisa membantu pekerjaan berat-berat admin seperti pemrosesan data, analisis, dan log server. Nah, yang kedua itu ada motherboard. Motherboard saya menggunakan MSI B506 karena ini cukup lengkap untuk ininya. Ada LGA 1200, DDR4, dan USB 3.2. Nah, ini cukup untuk PC admin. Motherboardnya sangat mendukung. Dan yang ketiga itu ada SSD. Nah, SSD sendiri saya menggunakan dengan kapasitas 500 GB, dan RAM-nya itu menggunakan DDR4 krusial. Dan yang kelima itu adalah casing untuk tempat ininya motherboard dan itu yang lain kayak SSD, RAM, hard disk buat tempatnya biar tidak terjadi konsleting atau yang lainnya. Dan yang keenam itu adalah mouse. Nah, mouse-nya menggunakan Logitech M100 optical mouse USB. Nah, ini supaya lebih mudah untuk pekerjaan PC admin. Dan yang ketujuh adalah keyboard. Keyboardnya juga sama menggunakan USB. Dan yang ke-8 itu ada color fan. Nah, color fan, dan ini saya menggunakan color fan-nya itu 1 dan 2 berfungsi untuk mendinginkan atau tidak terlalu overheat lah di bagian motherboard dan prosesornya. Nah, dan yang ke-10 adalah mousepad. Nah, ini aksesoris tambahan. Dan yang ke-11 adalah water cooler. Nah, water cooler. Dan yang ke-12 itu ada monitor Samsung
24 dengan layar FPS 100 Hz ya. Dan ini total itu 9 juta untuk rancangan PC startup untuk bagian PC admin ya. Selanjutnya kita langsung ke PC staff. Nah, bentar. Nah, selanjutnya kita ke PC staff. Nah, PC staff itu menggunakan prosesor Intel Core i5 10400 yang udah up to 43 GHz. Nah, dia juga memiliki fungsi dan manfaat serta efisiensi dalam rancangan kali ini. Kenapa? Karena dia bisa kecepatan dasarnya itu 3,7 GHz dan kecepatan turbonya itu hingga 4,4 GHz. Nah, dia ini cukup responsif untuk kinerja staff seperti membuka presentasi, speed search, ataupun Word. Nah, serta dia juga udah menggunakan Intel UHD Graphics 630 dan ini cocok untuk tugas-tugas ringan seperti menggunakan aplikasi grafis sederhana dan juga browsing internet. Nah, cache-nya sendiri dalam prosesor ini cukup besar, sekitar 6 MB untuk memungkinkan akses data yang lebih cepat, memberikan responsivitas yang lebih baik untuk aplikasi yang sering digunakan. Nah, jadi kan staff kan cukup banyak lah ya untuk membuka speed test ataupun Excel dan lain-lain. Serta presentasi juga. Nah, di sini juga dia efisiensi energinya sebesar 65 watt i3 10105 hemat energi. Nah, ini cocok untuk PC-PC kantor lah seperti staff ini. Dan harganya pun cukup terjangkau ya. Sekitar 1.870.000. Nah, selanjutnya kita akan ke motherboard ya guys ya. Motherboard ini sama kayak PC admin. Kenapa? Karena ya supaya ideal aja, ya tidak ada timpang tindih ya. Jadi nggak membanding-bandingkan, yang cuma dibandingkan karena prosesornya aja. Jadi motherboard, SSD, RAM, dan yang lain, monitor pun juga sama. Jadi sama kayak di PC admin racikannya. Dan di sini total tuh hemat 1 juta ya, karena prosesornya lebih murah sedikit dari PC admin yang tadi. Oke, selanjutnya kita ke PC pekerja. Bentar. Nah, di sini di PC pekerja itu saya menggunakan i3 10105 3,7 GHz. Kenapa saya milih ini? Karena dia ya i3 pekerja itu biasanya buat apa sih? Paling buat kalau di dunia
startup pekerja tuh paling buat ngerjain speedos atau yang ringan lah pokoknya. Jadi dia nggak begitu berat prosesor dengan yang lain kayak PC staff dan juga PC admin ya. Karena dia ada cache sama tadi 6 MB dan juga ada turbo frekuensinya sebesar 4,4 GHz. Dan racikannya pun juga sama sama dengan PC sebelumnya supaya tadi yang udah saya bilang ya tidak ada pembandingan. Dan ini totalnya 7 juta ya, lebih murah 1 juta untuk PC pekerja, jadi cocok lah untuk di dunia startup, tapi tidak dengan prosesornya. Mungkin prosesornya ya di sini udah terlihat ya. Jadi di sini prosesornya operating systemnya 3,7 Core i3 10 Gen. Ini Gen 10 ya guys ya. Beratnya 1 kilo. Dan ya mungkin itu aja racikan dari gua untuk bikin rancangan komputer startup. Dan selanjutnya akan dijelaskan jaringan komputer startup untuk teman saya, yaitu Andika Ilham. Dipersilakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Andika Ilhaminaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringannya yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai rakitan komputernya. Sekarang saya akan bahas mengenai si jaringannya. Nah, ini untuk jaringannya, gambarnya seperti ini, 2 router. Kemudian di sini ada workstation di sebelah kanan sini. Ini workstation untuk para pekerjanya, dan ini di sebelah kiri itu untuk para staff. Kemudian untuk di sebelah atas kiri sini, ini adalah untuk admin-adminnya atau para petinggi perusahaannya. Nah, jadi rancangannya bakalan seperti ini. Kemudian untuk skenario-nya, jadi dari pekerja itu, dari PC sebelah sini, mereka cuma bisa mengirim pesan ke staff. Nah, seperti ini. Tapi ketika si pekerja ini mau ngirim pesan ke petingginya atau admin-admin yang ada di sini, itu bakalan failed atau gagal, nggak bisa. Karena emang sudah disetting dari routernya, yaitu PC yang ini untuk pekerja, dia nggak bisa berkomunikasi dengan admin. Tapi untuk staff, staff bisa menghubungi ke pekerja, sukses. Ntar saya hapus dulu. Ini dari staff ke pekerja, sukses. Dan juga dari staff ke admin, itu juga sukses. Jadi si staff ini bisa menghubungi pekerja dan juga bisa menghubungi admin, seperti itu. Jadi jika pekerja ingin menghubungi admin, ya mereka harus melalui staff terlebih dahulu, lalu akan dilanjutkan ke admin. Begitu pula dari admin tidak bisa langsung ke pekerja. Nah, highlight seperti itu. Itu untuk jaringannya. Sekarang kita lanjut ke masalah harga. Nah, ini harganya. Ini udah total keseluruhan di sini. Saya zoom. Jadi di sini untuk total harganya itu 200 juta 206 juta 627.100 rupiah. Ini belum termasuk biaya di luar alat-alat ini ya, kayak ongkir, kemudian biaya pemasangan itu belum termasuk. Jadi di sini yang pertama kita ada rakitan PC untuk admin. Ini untuk admin yang sudah seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya atau di penjelasan oleh teman saya Radit. Ini PC admin untuk total harganya segini. Yang kita butuhkan adalah jumlahnya 2, sama seperti di jaringannya. Hanya cukup 2. Untuk staff 4, untuk pekerjanya 8. Seperti itu. Kemudian di sini saya tambahkan disk juga, nanti saya bahas di penjelasan ini. Ini untuk PC staff harganya 8 juta dan PC pekerja harganya 6 juta, 8 set untuk total segini.
Kemudian di sini ada disk station. Jadi kan di penjelasan rakitan PC-nya itu setiap PC ini si size penyimpanannya cuma 500 giga. Ya kali kan kita 500 giga cukup. Nah, makanya di sini ada disk station atau di sini bisa dibilang kayak server mini lah ini tuh, mini server. Ini dari brand Synology, ini untuk tipenya. Kemudian di sini untuk harganya 100 juta, 102 juta sekian seperti yang bisa dilihat langsung saja. Itu udah include sama hard disk sebesar 80 tera. Nah, jadi nanti untuk si hard disknya ini dia bisa kita konekkan melalui internet atau kabelan. Nah, dari kabelan kita bikin partisi hadis di setiap PC pekerja dan juga PC staff jika diperlukan. Seperti itu. Nah, untuk harganya ini segini, sudah dijelaskan. Kita lanjut ke kabelnya. Ini untuk kabel kita ambil dari brand Belden, yang dimana brand Belden ini populer banget di kalangan jaringan, anak jaringan. Karena emang Belden ini paling mahal dan juga paling bagus. Kalau ada yang paling bagus saya kurang tahu lagi ya. Yang saya tahu ini brand Belden itu udah paling bagus katanya. Kemudian untuk harganya itu 2.200.000, tapi ini tuh satu gulung atau 1.000 meter ya atau 500 meter saya lupa. Kalau nggak salah 300 meter deh kalau satu gulung tuh. Pokoknya satu kardus harganya 2.200.000. Kemudian untuk konektor RJ 45-nya, oh ya, untuk kabelannya tadi saya pakai UTP dan juga catnya cat 6 biar kecepatan transfernya semakin maksimal. Untuk ini konektornya juga dari Belden biar cocok dan juga ya memang bagus lah Belden. Ambilnya kita satu pack atau satu pack ini isinya 50 biji, 50 buah, 50 butir. Nah, isinya satu pack atau 50 butir, harganya segini. Atau kita bisa bilang 50 butir ini cukup buat 25 kabel. Jadi cukup lah, ini kita komputer cuma ada 14 dan untuk alat-alat lain mungkin berapa sih, bisa lihat di sini 1, 2, ini pokoknya ada 12 itu 2, 3, 4 cuma 4. Nah, paling 5 berarti totalnya 19 kabel yang kita butuhkan. Ya cukup lah, ini satu pack aja. Kemudian untuk di sini alat crimping dari brand Alevic, harganya 400.000 karena ini udah satu set, yaitu alat crimping, alat potong, kemudian gunting dan lain sebagainya gitu lah ya, satu box. Kemudian di sini ada mikrotik, atau di sini routernya lah ya. Routernya saya ambil dari brand mikrotik, walaupun ini saya bikin jaringannya di Cisco, tapi saya di sini pakainya dari brand mikrotik karena ya saya cuma tahu mikrotik ya. Cisco kayaknya jarang di Indonesia, jadi saya pakainya mikrotik. Untuk serinya saya ambil yang ini karena saya lihat dari spesifiknya ini mumpuni. Setiap portnya dia itu punya kecepatan 1 giga per second atau 1 Gbps. Terus portnya ini kalau nggak salah ada 5, jadi 5-5-nya itu 1 Gbps gitu. Untuk harganya segini, kita butuhnya 2 unit, yaitu di sebelah atas kanan sini dan juga sebelah kiri sini. Kemudian kita lanjut ke TP-Link atau switch. Di sini switchnya pakai TP-Link, ambil yang 24 port, yaitu untuk di pekerja di sini. Nah, untuk pekerja di sebelah sini. Kenapa saya ambilnya yang 24 port? Ini tuh karena ya kan kita ini bikin jaringan buat brand apa? Buat startup ya. Ya masa startup gak berkembang, bisa aja nanti nambah pekerja, jadi 24 port ini bakalan pakai. Misal kalau ada penambahan pekerja atau penambahan komputer bisa pakai. Kemudian di sini lanjut untuk switch yang keduanya itu yang 8 port. Jadi yang 8 port ini dipakai buat di admin dan juga di staff. Ngambilnya yang 8 port karena admin sama staff nggak bakalan lebih dari itu kayaknya kemungkinan. Kalaupun mau di upgrade paling ke 16 port aja karena ya nggak bakalan terlalu banyak juga kan. Ya mungkin segitu untuk total harganya, ini udah ada rinciannya segini, jadi total semuanya 200 juta kurang lebih.
Kemudian paling untuk biaya pemasangannya kita bulatkan aja di 230 juta atau 250 juta lah. Kalau mau sama pemasangan, ongkir, dan lain sebagainya. Ya, mungkin segitu pembahasan dari saya. Apalagi ya? Oh iya, untuk ini rakitan yang pekerja, mungkin kalau kalian notice itu di awal harganya nggak sinkron sama yang harga di sini. Kenapa? Karena setelah saya cek videonya ternyata Radit tuh dia masukin apa prosesor i3, terus itu yang satu box yang masih di box. Nah yang satu box itu dia tuh udah ada yang namanya coolernya atau CPU coolernya. Jadi saya hapus untuk di bagian air cooler. Jadi air coolernya pakai cooler bawaan dari prosesornya karena i3 itu dia nggak sepanas i5 sama i7, yang dimana i5 sama i7 itu lebih baik pakai air cooler atau cooler dari brand lain dibandingkan cooler bawaan dari prosesornya. Sedangkan untuk i3 Gen 10 ini dia masih kuat untuk dipakaikan apa CPU cooler dari bawaan brandnya sendiri. Jadi di sini harganya jadi 6 juta untuk rakitan PC-nya, ntar saya cari dulu. Dari komputer. Ntar. Ini kan, bentar ya guys. Nah ini kan dari yang Radit, dia tuh dia pakainya prosesor Intel yang masih di box, yang dimana yang masih di box ini dia udah ada CPU cooler bawahnya. Nah sedangkan di sini ada water cooler juga yang dimana harganya lumayan. Jadi di sini saya ubah jadi seperti ini. Saya ubah untuk coolernya, saya hapus cooler yang water cooler ini, saya hapus. Jadi untuk harganya segini, jadi 6 juta. Ya, itu buat klarifikasi kenapa harga si PC pekerja itu beda sama yang dijelaskan oleh tadi. Itu aja sih perbedaannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Oh iya, kalau emang kalian mau bikin jaringan beneran bisa langsung kontak aja. Mantap.